karena kita di awal punya latar belakang juga untuk support ya, supaya UMKM ini berkembang, kemudian ekonomi juga bisa berjalan lebih baik gitu ya. Kita bikin satu program semi kemitraan lah ini, karena nggak semua UMKM customer kita seperti Bulingling ya, akhirnya kepikiran untuk buka agen gitu. Mereka yang udah punya fokus di bisnisnya, kita tawarkan satu program bisa dibilang semi kemitraan. Semi kemitraan. Ya, jadi kita berikan sampai dengan omset tertentu, kirim dengan kami, kita berikan cashback lah. Cashback. Ya, gitu ya. Nanti mungkin nominal dan teknisnya Nanti belakangan. Gitu ya. Jadi kalau agen itu mungkin dia dapat komisi dari barang-barang yang mereka kumpulkan kemudian mereka kirim. Kalau UMKM ini mungkin dari kiriman barang-barang mereka sendiri, produk mereka sendiri, produksi mereka sendiri yang dikirim lewat MPS, sampai dengan omset tertentu kita berikan cashback. Iya, menarik tuh, sahabat inti. Saya kira tapi ide tadi bisa dieksplor tuh, Mas Kevin. Steven, kok saya Kevin? Idenya bisa dieksplor. Kayak keagenan kan dia bisa deposit. Nah, kalau UMKM dia toh akan terus menerus melakukan pengiriman misalkan. Cuma kan pengirimannya nggak langsung besar. Ya kan, barangkali nanti kalau setelah dikalkulasi sama-sama menguntungkan misalkan, kenapa enggak ya kan, masing-masing UMKM nanti dapat program, dia ya dapat potongan harga kalau dia sudah booking dari awal 1 ton misalkan. Kalau perlu mereka bayar depan misalkan, bayar depan, yang penting 1 tonnya jatahnya akan dipakai selama 3 bulan misalkan. Jadi kayak beli pulsa ya? Iya kayak gitulah. Habis ya? Nah, kira-kira gitu misalkan. Beli di depan tapi lebih murah, dia beli banyak gitu ya. Barangkali. Tapi nanti saya yakin juga teman-teman di sahabat inti ataupun pemirsa yang nanti nonton juga punya ide menarik. Saya kira di masa pandemi ini kita harus keluar dari zona aman, atau harus out of the box, karena memang situasi ini tidak biasa. Dan banyak sekali ide-ide kreatif, brilian, justru lahir dari situasi yang tidak biasa. Ya kan? Tadi kita sebelumnya tidak sempat kepikiran sampai ide tadi itu. Barusan tiba-tiba ada ide gitu kan. Barangkali nanti teman-teman sahabat inti yang lainnya juga punya ide, atau pertanyaan barangkali kita akan bisa saling bertanya, berdialog di sesi tanya-jawab. Udah beberapa yang nanya tuh ya, mau mana? Agen. Oh iya, mau tanya buka agen ekspedisi, deposit dan fee-nya berapa? Tadi sudah disebut, depositnya 5 juta Ibu Imelda, depositnya 5 juta, dan deposit itu akan dikembalikan kalau nanti kerjasamanya tidak berlanjut. Jadi artinya deposit itu cuma buat jaminan kerjasamanya aja. Fee-nya berapa? Kalau fee ya nanti tergantung penjualan kali ya, tergantung omset. Nah, ini menarik sebenarnya karena kita udah kesebut nih omset. Proyeksinya, Mas, proyeksi dari MPS ini kira-kira kalau untuk agen baru, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kira-kira gimana tuh proyeksinya? Ya sedikit bocoran, kalau nggak mau ceritain semuanya juga nggak apa-apa. Pertanyaan Pak Furkan ini banyak ditanyakan teman-teman yang udah mulai ada minat, pengen buka ekspedisi, pengen jadi agen kami ya. Tapi ini susah buat kita jawab dengan absolut ya, karena kita udah punya beberapa agen di Bandung, di Jakarta. Varian atau gapnya ini besar sekali Pak. Ada yang dapat mungkin 400-500 ribu sebulan, ada yang dapat sampai dengan puluhan juta sebulan gitu ya. Karena balik lagi ke agennya masing-masing. Ya, sangat kalau kita punya 1-2 customer yang reguler, yang rutin kirim, frekuensinya dan volume kirimnya besar, tentunya omsetnya udah ada di tangan yang rutin, yang pasti. Ya, ada juga agen yang memang belum ada gambaran tapi ingin coba. Selama ini di awal mungkin mengandalkan customer yang walk-in, yang lewat gitu ya. Ya tentunya butuh waktu untuk bisa berkembang sampai dengan omsetnya besar. Gitu. Iya, variatif memang tetap ya. Betul, gapnya besar sekali Pak. Variatif. Tapi setidaknya di bulan-bulan awal sebenarnya cukup realistis, menjanjikan lah untuk bisa tumbuh gitu ya. Iya, tentunya. Apalagi resikonya minim ya. Resikonya minim. Kalau saya boleh bilang, kalau misalkan kita kita punya sendiri gitu ya. Tadi tambahan dengan modal timbangan, kemudian dari perusahaan, dari kami sendiri kita support dari sisi material promosi. Nah, ini dia. Ya, material promosi dari neon box, dari spanduk. Kemudian juga kita iklankan di kita punya sosial media gitu ya. Di sini ada agen baru, pembukaan agen baru. Itu rasanya resikonya kecil sekali ya. Saya nggak bilang nggak ada resiko lah, tapi
resikonya sangat kecil dan terukur lah. Iya. Jadi sahabat inti ternyata ini salah satu bisnis yang tidak berisiko sama sekali bahkan, kecuali kalau memang ada investasi sewa ruko misalkan ya, tentu ada tantangan untuk return ya. Tapi kalau dia menggunakan aset sendiri di rumah, memanfaatkan garasi misalkan ya kan, relatif tidak ada modal ya, kecuali mungkin kita harus beli timbangan ya 1 atau 2 untuk melayani customer. Jadi relatif sebenarnya modal yang dibutuhkan nggak banyak. Apalagi kalau SDM-nya juga kita sendiri misalkan ya, daripada nganggur, daripada mager juga ya, daripada kurang kerjaan juga zaman COVID ini kan, bosen juga di rumah diem gitu ya. Kenapa enggak? Kita coba usaha kecil-kecilan menjadi agen ekspedisi. Nah, itu contoh gambaran tadi dari MPS. Ya, dari MPS Metro Parcel Service. Silakan sahabat inti, barangkali ada pertanyaan lagi. Tadi tuh mau apa lagi tuh? Oke, pasti kan saya ada lokasi. Saya ada lokasi di Cimahi, kata Pak Franciscus. Di pinggir jalan, apakah dapat menjadi mitra? Wah, kalau di pinggir jalan apalagi, kenapa enggak? Kalau di tengah jalan nggak bisa. Kalau di tengah jalan nggak bisa, itu bahaya. Kalau pinggir jalan, di Cimahi bagus. Nanti Pak Franciscus bisa tinggalkan nomor telepon di kolom chat, nanti mungkin bisa dihubungi oleh MPS. Ya, nanti dihubungi oleh MPS, Cimahinya di sebelah mana, nanti akan dijajaki oleh tim. Siapa lagi nih? Oh, itu ada jalannya tuh, Jalan Encep Kartawirya nomor 206 Citeret, Cimahi Utara. Belum ada ya agennya di sana? Belum ada. Selamat Pak Franciscus, belum ada agennya di sana, jadi Bapak sudah bisa langsung kafling 1 titik. Nah, Pak Linggo, Pak Steven, harga berapa per kilonya? Misalkan Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. Nih, dia mau compare nih. Pak Linggo mau nanya. Langsung nanya harganya. Ingin nanya harga. Sebentar Pak, nyontek dulu biar nggak asbun, biar nggak asal bunyi. Karena harus valid. Untuk kiriman ke Surabaya kita kena 75.000 untuk 5 kilo pertama, kemudian untuk kilogram selanjutnya 2.500. Ini asal Jakarta ya. Jakarta Surabaya. Yes. Oke. Selamat malam Bu Lingling, saya senang ada yang peduli dengan kaum difabel. Terima kasih Bapak Thomas. Apakah mungkin ada suatu wadah yang dapat menampung hasil karya kaum difabel? Nah, ada ide baru lagi nih. Bagaimana Bu, jangan hanya melibatkan teman-teman difabel yang sekarang, tapi juga dibuka kesempatan teman-teman difabel di berbagai daerah bisa ditampung karyanya di Ibu. Nah, kita coba ya. Nah, itu ide menarik karena teman-teman difabel tentu mobilitasnya terbatas, sehingga kalau ada yang menampung sebagai senternya itu juga akan menarik untuk bisa pengembangannya ya, posisi tawar produknya juga akan bisa lebih baik di pasar. Betul. Pertanyaan selanjutnya Pak Franciscus, Pak nanti saya japri Pak Steven, kebetulan teman di Daya Motor. Oke. Itu mungkin kelewat tuh. Yang mana tuh? Untuk sekarang menghubungi informasi untuk agen dan ekspedisi, menghubungi kemana? Oke, pertanyaan dari Ibu Dewi. Pak, menghubungi kemana untuk informasi agen ekspedisi? Barangkali nomornya Pak, sebutin aja Pak Steven. Ya, nomor yang bisa dihubungi. Bu Dewi, selamat malam. Untuk nomor yang bisa dihubungi di 0856 2232 168, atau Ibu Dewi pun bisa drop nomor handphone yang dapat dihubungi di chat, nanti kita akan hubungi. Kemudian berikutnya mungkin bisa kunjungi website kami di www.mpsku.com ya, www.mpsku.com. Nanti di situ ada langsung live chat, tinggal disampaikan aja ada minat untuk membuka keagenan, tinggalkan data lengkap di situ, nanti kita dari tim kami akan follow up. Atau yang berikutnya bisa coba juga kunjungi akun Instagram kami di @mpsku.com ya, @mpsku.com. Di situ nanti bisa langsung kirim direct message ke kami, ada minat untuk jadi agen, tinggalkan datanya untuk tim kami bisa hubungi dan follow up, gitu ya. Apakah kalau gabung nanti ada training dulu? Nah ini, Mas Steven. Ya.